Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, hampir setiap hari kita membaca ruang sosial, kita menemukan ada banyak caci maki, ada kata-kata kasar, menuduh, stigmatisasi sesat dan sejenisnya. Semuanya masih meluncur dari mulut ke mulut dan berhamburan dari mimbar ke mimbar. Seakan-akan tak bisa berhenti atau tak bisa dihentikan, bagai busur atau anak panah yang dilepaskan ke arah sasaran. Banyak hati yang terus membara, mendidih dan menyala-nyala, yang seakan terlampau sulit untuk dipadamkan. Di antara mereka ada yang seperti amat senang memprovokasi, amat senang menghasut, amat senang mengadu domba dan menyulut api permusuhan di antara umat seagama, di antara umat beragama, atau bahkan di antara warga negara. Sahabat-sahabatku, akal intelektual sebagai unsur khas manusia yang karena itu ia menjadi terhormat tak lagi digunakan. Tetapi satu hal yang sungguh tidak dapat dimengerti adalah bahwa mereka yang terlibat dalam pusaran saling mengumbar amarah, saling mengumbar kemarahan, dan menghasut, itu menganggap dirinya paling mengerti tentang agama, sambil membodoh-bodohkan kepada lawan bicaranya, membodoh-bodohkan kepada orang lain, seakan ia yang merasa paling pintar, ia yang paling mengerti, ia yang paling bisa. Situasi kejiwaan ini mengingatkan kita pada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasul bersabda, al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arufa minha italafa, wa ma tanakkaru minha ikhtalafa. Ruh-ruh atau jiwa-jiwa itu bagaikan prajurit-prajurit yang siap untuk damai atau juga untuk perang. Jiwa-jiwa yang saling mengenal akan bersatu, saling mengasihi. Dan jiwa-jiwa yang tidak saling mengenal akan bertengkar dan bermusuhan. Saya pikir hadis ini agaknya ingin mengingatkan sekaligus mengusik kesadaran kita. Jika jiwa kalian saling mengenal, kalian akan damai. Tetapi jika jiwa kalian saling mengingkari, tak mau saling mengenal, maka kalian akan saling bermusuhan. Nah, jadinya tergantung pada pilihan kita masing-masing. Jadi kita harus bagaimana? Bagaimana sejatinya kata Al-Quran dan kata Nabi SAW, bahwa tindakan mengadu domba, tindakan menghasut atau memfitnah itu merupakan kejahatan moral, perilaku tercela yang disebut akhlakul madmumah, yang akan menghancurkan bagi dirinya sendiri dan kehidupan bersama. Ia termasuk dosa atau kategori dosa yang sangat besar. Al-Quranul Karim sudah mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tuti' kulla halafin mahin hammazin massa'in binamim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu ikuti siapapun yang mengobrol sumpah lagi berkarakter rendah. Yang mana mereka? Yang suka mencela, yang senang mengadu domba, memfitnah. Begitulah dalam Quran dikatakan surat Al-Qalam ayat 10 dan ayat 11. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian? Nabi bertanya kepada para sahabat. Lalu Nabi mengatakan, yaitu orang-orang yang kerjanya mengadu domba, menghasut, yang gemar mencerai-beraikan orang-orang yang saling mengasihi, mencerai-beraikan orang-orang yang bersahabat, yang berteman, dan yang suka mencari kekurangan
pada orang lain, mencari kekurangan pada manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi juga bersabda bahwa para penghasut itu tidak akan masuk ke surga. Dalam hadisnya diriwayatkan dari Hudzaifah, an Hudzaifah annahu balaghahu anna rajulan yanimul hadis faqala Hudzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata namamun. Dari Hudzaifah, beliau mendapat laporan tentang adanya seseorang yang suka melakukan adu domba. Maka beliau mengatakan bahwa beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Hafidh atau ahli hadis besar Ibnu Mundir mengatakan, ulama telah bersepakat, ulama telah berijma, ulama telah berkonsensus bahwa menghasut atau mengadu domba antar manusia, memprovokasi orang lain adalah hukumnya haram dan ia termasuk dosa besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku dimanapun berada, semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang buruk tadi dan melindungi kita dari fitnah akhir zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.